Janda dua anak ditemukan dalam koper merah, nampak jadi viral di pemberitaan baru saja terjadi. Setelah diselidiki ternyata pelakunya adalah suami Siri sendiri. Tak bisa menerima sang istri Siri adalah laki lain. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Ngawi, Jawa Timur. Seorang wanita bernama Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Ana, tinggal di Blitar bersama keluarganya. Namun setelah orang tuanya bercerai, Uswatun sendiri memilih tinggal bersama sang nenek. Hingga di umur 19 tahun akhirnya Ana pun menikah dan punya satu orang anak. Namun rumah tangga Ana tak berujung baik dan Ana pun memilih bercerai dengan sang suami. Ana menjandang status janda dengan satu anak, namun tak lama Ana pun berkenalan lagi dengan seorang lelaki dan akhirnya menikah lagi. Dari rumah tangga keduanya Ana pun punya satu orang anak, namun ternyata laki-laki. Rumah tangganya berujung perceraian. Dan kini Ana menjadi janda dengan dua anak. Setelah menjanda untuk kedua kalinya, kini ada dua orang anak dan satu nenek. Ana pun mencari pekerjaan, hingga akhirnya Ana pun memilih merantau. Di tahun 2020 Ana pindah ke Tulung Agung, bekerja menjadi SPG kosmetik demi keluarganya. Namun penghasilannya nampak membuat Ana tak berlebihan dan tak berkecukupan, hingga akhirnya Ana pun memutuskan menjadi pemandu lagu. Sebagai wanita yang dikenal cantik, Ana pun nampak laku dan Ana pun punya gaji yang besar. Ana sendiri sering dicari para tamu lelaki yang ingin ditemani Ana. Dari bekerja di karaoke inilah perekonomian berubah. Ana bisa ngekos di tempat yang elit, bahkan Ana pun memberikan uang bulanan besar kepada sang nenek untuk kedua anaknya. Kehidupan Ana pun benar-benar di luar dugaan. Menurut Ana, kini hidupnya jauh lebih bahagia dari dulu. Hingga karena punya rezeki, Ana pun berhasil membeli mobil untuk agar dirinya bisa pulang ke Ngawi untuk bertemu anak-anak. Ana pun membuktikan kepada orang-orang di kampung kalau dirinya sukses di Tulung Agung. Lama menjanda hingga akhirnya di tahun 2022 Ana pun berkenalan dengan seorang lelaki bernama Anto di Tulung Agung. Anto sendiri ternyata adalah seorang lelaki yang punya istri dan dua anak. Namun ternyata Anto tak tinggal bersama keluarganya. Anto di Tulung Agung untuk bekerja, sementara istri dan kedua anaknya ada di kota Jombang. Anto sendiri dulu pernah bekerja di luar negeri, bekerja di penjagalan kambing. Namun ternyata hanya beberapa tahun dan kembali ke Tulung Agung ke kampungnya. Di Tulung Agung Anto sendiri membuka usaha sendiri. Dirinya punya bisnis jual beli mobil bodong. Kenalan di karaoke keduanya dekat hingga bahkan Anto pun sering nginap di kos-kosan Ana. Bahkan mereka mengaku sudah menikah siri agar bebas di tempat kos-kosan. Dan Anto pun mengaku sudah menikahi Ana secara siri kepada keluarga Ana, hingga Anto pun sering pulang ke Tulung Agung bersama Ana dan menginap. Di awal semuanya baik-baik saja, namun belakangan pasangan ini pun kerap cekcok masalah perekonomian. Ternyata usaha Anto kini tak baik-baik saja dan Anto pun kerap tak memberikan uang kepada Ana dan Ana kembali menjadi pemandu lagu. Disinilah kecemburuan mulai dirasakan Anto. Anto sendiri merasa kalau Ana kerap berkomunikasi dengan para lelaki lain. Ana sering dituduh sebagai wanita tak benar oleh Anto, hingga Anto merasa kalau Ana tak hanya tidur dengan dirinya, melainkan tidur dengan para tamu di sana. Di tanggal 18 Januari 2025 sebelum kejadian, Ana sendiri ke Blitar bertemu orang tuanya dan memang Ana punya rencana akan membangun rumah untuk kedua anaknya. Saat itu Anto dengan Ana pun tengah bermasalah hingga akhirnya Anto pun meminta maaf kepada Ana. Karena Ana masih mencintai Anto, akhirnya keduanya pun berbalikan. Anto menelepon kepada Ana untuk menjemputnya di terminal Tulung Agung. Hingga akhirnya mereka pun bertemu usai Ana menjemputnya. Tak lama mereka pun berencana akan jalan-jalan, bahkan Anto menyebutkan akan membawa Ana ke kota Kediri. Mereka pun melakukan perjalanan ke kota Kediri. Di malam hari itu keduanya pun akhirnya check-in di salah satu hotel di Kediri di jam 10 malam. Di hotel itu pun mereka mengobrol, namun nampaknya berujung cekcok karena Anto merasa cemburu lagi kepada Ana. Anto meminta Ana untuk tak melayani laki-laki lain, namun ternyata menurut Ana itu adalah pekerjaannya. Hingga Ana pun nampak tak bisa berbuat apa-apa dan Anto pun ngamuk. Anto yang cemburu kepada Ana akhirnya memukul Ana, mencekik Ana dan membekap Ana dengan penuh kekuatan hingga nampaknya membuat Ana tak bernyawa. Panik sang pacar sudah tak bernyawa, Anto pun langsung mencari cara untuk menyingkirkan jasad Ana. Anto meminta salah satu temannya untuk membawa koper ke hotel tersebut dengan alasan kepada temannya kalau Anto akan keluar negeri. Sebelum temannya datang, Anto pun pergi dulu ke pasar untuk membeli plastik. Kembali lagi ke hotel dan menunggu salah satu temannya. Tak lama terlihat di CCTV kalau teman Anto datang
membawa koper merah dari rumah Anto. Teman Anto bahkan tak tahu apa yang akan dilakukan Anto, setahunya itu koper untuk baju-baju Anto. Setelah temannya pergi usai mengantarkan koper, Anto sendiri masuk kembali ke hotel dan tak lama melakukan penjagalan dan memuti sang pacar Ana. Mengingat Anto sendiri saat di luar negeri, dirinya bekerja di penjagalan di tempat kambing. Usai memuti sang pacar membagi-baginya, Anto pun memasukkan ke plastik dan tak lama memasukkannya ke koper. Keesokan harinya dengan mobil Ana, Anto pun pergi dan membuang Ana di tempat yang sepi. Usai melakukan aksinya, Anto pun lebih memilih pulang ke rumah neneknya. Merasa semuanya sudah di dalam genggaman Anto pun menjual mobil Ana secara bodong dengan harga 50 juta. Tak lama dengan uang tersebut, Anto pun memilih menyewa mobil dan jalan-jalan, bahkan dirinya pun akan pergi kabur ke suatu tempat. Hingga keesokan harinya salah satu warga menemukan koper yang cukup mencurigakan. Saat didekati nampak dalam koper tersebut ada bau busuk tak sedap hingga akhirnya warga itu pun langsung melapor kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang. Saat pihak kepolisian datang langsung menyelidiki dan membuka koper tersebut, nampak kaget saat dibuka ternyata isi koper tersebut adalah sesosok jasad yang sudah dimuti. Jasad tersebut pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Saat diidentifikasi, jasad tersebut bernama Uswatun Hasanah warga Blitar. Hingga permasalahan ini pun jadi viral. Saat dihubungi oleh pihak kepolisian, keluarga pun nampak histeris tak menyangka Uswatun Hasanah ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tragis bahkan dimuti. Saat itu setelah diidentifikasi dan diotopsi, jasad pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, interogasi keluarga, bahkan pihak kepolisian pun menginterogasi teman-teman dari Uswatun Hasanah. Saat pihak kepolisian menyelidiki, keluarga memang curiga kepada Anto, namun nampak tak ada bukti hingga akhirnya salah satu hotel menelepon pihak kepolisian. Menurut pihak hotel, mereka mengaku kalau orang tersebut adalah tamunya dan pihak hotel pun mengaku punya CCTV lelaki tersebut. Pihak kepolisian pun langsung ke hotel dan nampaknya memang benar. Di CCTV tersebut ada seorang lelaki memasukkan koper yang ditemukan ke mobilnya dan nampak akhirnya lelaki tersebut dikenali keluarganya. Dengan jelas lelaki tersebut adalah Anto yang mengaku suami siri dari Ana. Usai yakin pelakunya adalah Anto, pihak kepolisian pun melakukan pencarian dan pengejaran kepada Anto yang mengaku suami siri dari Uswatun Hasanah. Namun menurut teman-teman, mereka belum menikah siri, mereka hanya pacar biasa. Bahkan Uswatun Hasanah adalah wanita selingkuhan dari Anto karena Anto sudah beristri. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Anto pun diamankan di rumah keluarganya sendiri. Anto mengaku dirinya menyesal, motifnya karena cemburu dan yakin kalau Uswatun Hasanah adalah lelaki lain. Bahkan Ana pun nampak selalu membicarakan masalah keuangan belakangan ini. Diamankan dan akan segera menjalani persidangan, Anto sendiri terancam hukuman seumur hidup. Keluarga dari Uswatun Hasanah tak menyangka Anto melakukan hal seperti ini kepada sang pacar. Bahkan teman-teman pun mengakui kalau Uswatun Hasanah sudah lama ingin putus dari Anto, namun nampaknya Anto yang kasar susah melepaskan Ana. Beberapa kali cekcok dan ada dalam hubungan toksik, Ana sendiri nampak terikat oleh Anto sang pacar. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.